Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam fa'amarana bil-i'tisami bihablillahil Qur'an wal iqtida'i bi sunnati nabiyhi Mustafa sallallahu alaihi wasallam faqala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ahbaballahi wa ahbabar rasuli sallallahu alaihi wasallam, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan pada kita untuk hidup sampai dengan saat ini, dan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sekian hamba Allah yang masih hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga iman ini bisa kita jaga sampai dengan kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak wafat kita kecuali dalam keadaan muslim. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam seringkali mengawali setiap nasihat beliau, bahkan khutbah beliau, dengan mengutip firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang-orang yang telah beriman, ayo tingkatkan bekal takwamu untuk dibawa pulang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haqqa tuqatih, dengan serius, dengan cara yang benar. Jangan sampai di masjid sholatnya semangat, khusyuk, tapi ketika di luar masjid malasnya luar biasa. Jangan sampai terlihat khusyuk ketika berjamaah, tapi ketika sendirian nampak cepat-cepat. Jangan sampai terlihat seperti semangat dalam beribadah ketika banyak orang, tapi ketika sendirian itu kemudian berkurang. Serius. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai wafat kecuali kita membawa predikat Islam saat menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertahankan dua hal itu. Wafat dalam keadaan muslim, tapi muslim yang punya bekal yang baik. Bukan statusnya di KTP tertulis muslim, tapi bekal pulangnya tidak didapatkan. Maka itu tidak diinginkan oleh Al-Quran. Selain itu, kita juga didorong oleh Al-Quran untuk senantiasa menampilkan akhlak yang baik bagi lingkungan sekitaran, berdakwah dengan perilaku yang baik. Maka tidak harus Anda menjadi ustadz. Anda karyawan, tampilkan keindahan Islam dalam pekerjaan Anda. Anda seorang pengajar, maka mengajar dengan akhlak Islam. Anda seorang tetangga, berikan nilai-nilai keislaman yang baik bagi tetangga. Itulah dakwah kita. Sehingga dengan itu, nilai-nilai kebaikan Islam yang nyata dirasakan di kehidupan masyarakat, dan boleh jadi dengan izin Allah memberikan hidayah pada orang-orang sekitaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai materi kita kesempatan hari ini dalam pembahasan nama-nama Al-Quran, Asma'ul Quran, wasifatuhu, nama-nama yang melekat pada Al-Quran dan sifat-sifatnya. Kita masih berada pada nama yang ketiga, yaitu Az-Zikru. Ya. Al-Quran, Al-Kitab, kemudian Az-Zikru. Az-Zikru jika disebutkan dalam Al-Quran, ini berarti bisa menggabungkan fungsi yang melekat pada dua nama sekaligus, yaitu Al-Quran dan Al-Kitab. Al-Quran dari segi bacaannya, Al-Kitab dari segi tulisan dan susunannya yang sempurna. Jika disebutkan Az-Zikru, maka makna pertamanya seperti terisyaratkan dalam Al-Quran surah ke-15 ayat ke-9, menunjuk pada penjagaan Allah kepada Al-Quran, baik dari segi bacaan ataupun dari segi tulisannya. Dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra. Bukan nazzalna Al-Quran, bukan nazzalna Al-Kitab, tapi Az-Zikr. Kami yang turunkan Al-Quran, baik itu bacaannya ataupun kemudian tulisannya yang tersusun rapi, sebagai pengingat bagi manusia. Wa inna lahu lahafizun, dan kami akan menjaga itu semua sampai dengan kehidupan berakhir kembali kepada kami. Dan kenapa penjagaannya disebut dengan Az-Zikru? Untuk memberikan isyarat kepada setiap hamba bahwa penjagaan itu bukan hanya menunjuk mukjizat kepada Al-Quran sebagai pembuktian kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kebenaran risalah Islam. Anda kalau ingin tahu Islam itu benar, kata Allah, lihat Al-Quran nih, saya jaga.
Kalau ini bahasa manusia biasa, nggak akan bertahan sampai sekarang. Buktinya saya jaga bertahan. Ini menunjukkan itu bukan kalam biasa. Tapi tujuan saya menjaga itu, kata Allah, untuk membuat Anda ingat kepada saya. Supaya setiap Anda lihat Quran, Anda ingat saya. Anda dengar bacaan Quran, Anda kemudian ingat saya. Dan cara Allah menjaga itu semua bukan hanya dengan bacaan dan tulisan. Nah, pertemuan yang lalu Allah menjaga itu juga lewat hafalan-hafalan yang dimudahkan di setiap insan, jiwa-jiwa manusia, bukan sekedar jiwa-jiwa yang beriman. Jadi cara Allah menjaga Al-Quran bacaan, juga kemudian Alkitab tulisan dan susunannya itu, salah satunya dimudahkannya setiap manusia itu. Awas, bukan hanya muslim, setiap manusia. Dikalaupun ada non-muslim pengen ngapalin Quran, bisa dia. Allah jadikan mudah menghafal Quran itu semudah-mudahnya untuk menunjukkan bahwa ini kalam beda dengan kalam manusia. Ini bukan kalam biasa, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya berikan perbedaan dengan kalam-kalam, dengan perkataan-perkataan selain perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-54 Al-Qamar ayat ke-17, ayat ke-22, ayat ke-32 dan ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu lidzikr, untuk dihafalkan, diingat. Maaf, kalimatnya tidak menggunakan hifdzun tapi zikrun. Lihat lagi ayatnya, bukan hifdzun. Padahal orang sekarang menyebut hafalan itu dengan hifdzun, orangnya disebut hafidh. Silahkan tanyakan pada teman-teman Anda, kalau penghafal Quran itu disebut apa? Maka mereka akan menjawab hafidh. Hafidh, jamaknya huffaz. Tapi Al-Quran tidak menyebut mereka dengan hafidh. Dan proses hafalannya bukan hifdzun, tapi zikrun. Ingat itu baik-baik. Zikrun. Seakan-akan memberikan kesan bahwa, ingat, gabungkan dengan pengertian yang pertama. Kalau disebutkan zikrun, itu artinya, awas, isyarat dari Allah untuk menjaga Al-Quran sifatnya abadi sampai kembali kepada Allah. Seakan-akan ketika Allah mengatakan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kami mudahkan Al-Quran itu semudah-mudahnya untuk dihafalkan sebagai pembuktian dari kami untuk menjaga Al-Quran dari sejak dia diturunkan. Bicara Allah menjaganya, tanamkan pada jiwa-jiwa orang beriman. Dikeliru kalau ada orang mengatakan, ini Quran ini inspirasi kemajuan orang Islam. Bakar aja, bakar oleh Anda kertasnya, tapi Anda nggak bisa menghancurkan Qurannya, karena Quran tertanam dalam jiwa-jiwa kami insan beriman. Paham seperti itu? Jika ada yang mengatakan kalau nggak ada mushaf, nggak ada sandaran, mudah bagi kami bersandar pada bacaan yang telah kami hafalkan dalam jiwa kami. Itu poinnya. Nah, jadi kalau Anda melihat orang-orang yang hafal Quran, anak kecil, orang dewasa, macam-macam dan sebagainya, nah yang diinginkan itu bukan sekedar kagum. Kalau kagum Anda terlambat, sudah banyak orang kagum dari dulu. Banyak. Abu Jahal aja kagum dengan Al-Quran. Dia menolak Quran itu bukan karena anti Quran, cuma takut kehilangan kedudukan. Orangnya sendiri kagum dengan Quran. Makanya begitu Quran turun, dia paham itu firman Allah, bukan kata-kata manusia biasa. Dia nggak bisa bikin tandingan. Alif Lam Mim. Dahsyat nih, tahu dia. Umar aja, Umar tuh paham betul dengan sastra Arab, paham dengan syair Arab, punya zauk, rasa yang merasakan bagaimana dahsyatnya syair-syair Arab, berpengaruh pada jiwa. Tapi begitu mendengar satu ayat, Toha, lembut hatinya langsung. Karena tahu itu bukan firman biasa, bukan kata-kata manusia, paham mereka. Abu Lahab itu ngerti dengan Quran, tahu. Cuman tidak iman kepada Nabi, bukan karena nggak paham Quran, bukan karena nggak takjub dengan Quran, takut kehilangan pengaruh di kalangan masyarakat. Itu aja poinnya. Jadi kalau ada orang-orang sekarang menolak Quran, dia telat dia. Dan mohon maaf, mungkin kadar pengetahuannya rendah. Sebodoh-bodohnya Abu Jahal, paham bahasa Arab, ngerti syair, kagum dengan Quran. Sepintar-pintar orang sekarang yang menolak Quran itu bahasa Arab nggak bisa. Syair aja nggak paham, tiba-tiba mengatakan di Quran itu produk budaya. Orang yang ngerti budaya Arab saja, Abu Jahal kan ngerti budayanya. Abu Lahab sangat paham dengan budayanya. Dia nggak pernah mengatakan Quran produk budaya, nggak pernah. Kata-kata Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lainnya mengatakan ini syairnya Muhammad, ini buatan Muhammad, bukan karena menolak Quran, karena dia tidak sanggup menandingi Quran. Makanya dia cari kata-kata lain untuk menutupi kekurangannya.
Di orang-orang yang gagal itu kadang-kadang sering nyari ungkapan-ungkapan untuk menutupi kegagalannya. Itu poinnya. Ada orang-orang yang sudah kalah dalam perdebatan mencari alasan-alasan lain, dan biasanya kalau sudah kalah berargumentasi itu nyerang secara pribadi. Pribadi, bukan argumentasi lagi. Jadi sudah nyerang pribadi, begini ini menunjukkan ada kepanikan dalam dirinya dan dia tidak siap dengan kekalahan argumentasi yang dia bangun. Jelas sampai sini? Jadi saya ingin katakan bahwa ada kedahsyatan dalam Al-Quran. Ketika kita menghafal Al-Quran, ini Allah ingin menunjukkan, ini bukti penjagaan saya pada Al-Quran tertanam dalam setiap jiwa manusia. Yang paling dahsyat, lihat baik-baik. Anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, mata sehat bisa melihat, mata tak mampu melihat. Otaknya sempurna, ada yang divonis lumpuh otak. Ada yang fisiknya sempurna, ada yang bahkan tangan kakinya sudah tidak berfungsi. Tapi dahsyatnya bisa hafal Al-Quran. Tunjukkan pada saya, ada enggak kitab lain selain Al-Quran yang memiliki sifat sama seperti ini? Dia bisa dihafalkan laki-laki perempuan, kecil, besar, tua, muda, laki-laki perempuan, terbatas, tidak terbatas, maaf, cacat atau sempurna. Tunjukkan pada saya sampai sekarang, kitab mana yang mampu dihafal seperti Al-Quran. Ini dalil yang paling menguatkan bahwa Islam itu agama yang benar. Firman Allah, kalau bukan firman Allah, mustahil bisa begini. Demi Allah saya katakan, mustahil karya manusia itu bisa memiliki kesamaan dengan Al-Quran, mustahil. Ini artinya ada untayan firman dalam Al-Quran yang bukan kata-kata manusia. Karena sifat kata-kata manusia itu baru dibacakan berkali-kali udah bosan. Tunjukkan pada saya bacaan mana syair, sajak, lagu, lirik yang bisa dibacakan 17 kali dalam sehari. Dan dia nggak pernah bosan. Apalin tuh, silakan. Anda mau sampaikan apa? Termasuk nasyid yang paling bagus. Dinas salam, ya Maulana, ya Jamalu, macam-macam silakan. Ayo bacakan tiap hari. Ada yang nyanyiin itu 17 kali dalam sehari? Nggak ada. Dan baru 3 kali udah bosen. Apa nggak ada lirik yang lain? Tuh. Apa nggak ada bacaan yang lain? Tapi Quran tidak. Demi Allah saya katakan, setiap jiwa orang beriman membacakan 17 kali dalam sehari. 7 ayat lagi, bukan 1 ayat. Bismillah sampai waladhdallin, 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai waladhdallin. 17 kali dalam sehari. 2 kali subuh, 4 kali zuhur, 4 kali asar, 3 kali maghrib, 4 kali isya. Tiap hari dibacain. Demi Allah sampai dengan sekarang belum pernah saya ada pengaduan dari jamaah, kepala saya pusing Ustaz. Kenapa Bapak bisa pusing? Baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. 17 kali baca Al-Quran dalam sehari, itu belum surat yang lain. Belum lagi yang punya program sehari 1 juz. Dan gak pernah ngeluh, puluhan tahun dibacakan. Berapa juta kali dia baca itu. Belum pernah kepala pusing, belum pernah bosan, dan tidak pernah ada pengaduan. Itu sebetulnya kalimat apa? Kalau kata-kata manusia mustahil punya sifat begitu. Makanya ini dalil yang menguatkan bahwa Islam agama yang benar. Quran firman Allah. Kalau itu kata-kata manusia, maka bandingkan dengan karya manusia. Cari kitab-kitab lain. Atau kitab yang dianggap suci. Kumpulkan oleh Anda. 1, 2, 3, 4, 5. Tanyakan pada pemeluknya. Bisa nggak ngapalin itu? Dan coba ulangi 17 kali dalam sehari. Kalau dia merasa bosan, ini menunjukkan bahwa itu bukan firman Tuhan. Karena sifat manusia melekat di dalamnya. Jelas sampai sini? Nah, ini sifatnya ilmiah. Jadi kalau ada yang tanya, kita bisa jawab. Bukan untuk menyoal orang. Jadi kalau Anda tanya, kenapa Anda yakin dengan Quran? Jawab seperti itu. Kenapa yakin dengan Islam? Jawab, mesti ada ilmu. Allah sudah katakan dalam Quran surah ke-47 itu, Quran surah Muhammad ayat ke-19. Berislam bahkan bertauhid mesti punya ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka mesti punya ilmu. Fi'ilnya amr. Al-aslu lil amri, al-aslu fil amri lil wujub. Asal amr itu untuk perintah. Maka sifatnya perintah. Saya perintahkan kata Allah, mesti punya ilmu belajar. Annahu untuk menetapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kalau ditanya kenapa kamu pilih Tuhannya Allah, kita bisa jawab, begini alasannya. Kenapa kamu yakin dengan Quran? Kita jawab, begini alasannya. Kenapa disebut Quran membetulkan kitab yang lama? Begini alasannya. Ada semuanya. Di keislaman kita tidak hampa. Tidak hampa. Kenapa Anda pilih si dia bukan orang lain? Ini alasannya. Kenapa kamu menikah dengan dia bukan orang lain? Ini alasannya. Kenapa kamu pilih menikah dengan dia berakad bukan yang lain? Ini alasannya. Di cinta Anda ada isinya, bukan hampa. Ini gimana? Saya jelaskan, ada yang bikin status lagi di sana tuh.
Paham ya? Nah, jadi ini bagian yang pertama. Tapi lebih daripada itu, Allah jadikan Al-Quran mudah, bukan sekedar untuk membuktikan penjagaan kebenaran Al-Quran, tapi ingin menunjukkan supaya hamba itu semakin ingat dengan Allah. Jadi bukan sekedar kagum. Kalau cuma kagum, orang dulu banyak yang hafal Quran biasa-biasa aja. Jadi kalau Anda kagum dengan orang hafal 30 juz, hafal ini nomor ayatnya, ini halamannya, itu biasa. Normal manusia kagum, ya. Tapi pertanyaan terbesarnya, Anda ingat Allah enggak? Ingat enggak dengan yang memfirmankan? Anda lihat anak kecil, ditanya, apa ini ayatnya? Quran surat sekian, ayat sekian, halaman sekian, mundur ke belakang sekian, depan sekian, nomor sekian, posisi paling kanan, kiri, atas, bawah, baris sekian dan sebagainya. Boleh kagum, sah-sah sebagai manusia. Tapi kalau Anda ingin ngetes iman kita fungsi enggak, saat dibacakan itu ingat Allah enggak? Karena kalimat zikrun itu tidak dilekatkan dalam Al-Quran kecuali semua perbuatan yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda saat itu langsung ingat Allah, Masya Allah, benar firman Allah, Sadaqallahul Azim, sungguh benar apa yang Allah sampaikan, maha dahsyat Allah itu dengan segala firman-Nya, benar ini semua, ingat dengan Allah, itu menunjukkan iman Anda berfungsi pada saat itu. Karena kalimatnya menggunakan dzikr, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Itu tunduk Anda merasa ada getaran dalam jiwa, ya Allah, anak kecil begini sudah hafal, kenapa saya yang dewasa belum bisa baca Quran? Bahkan dia cuma 4 tahun mata nggak bisa lihat, hafal Quran, saya 40 tahun matanya melihat, untuk baca saja belum punya waktu. Ampuni saya ya Allah. Sujud dia, menangis dia, malam-malam dia berusaha bermohon supaya sebelum wafat bisa walaupun sekedar membaca Al-Quran dengan lancar. Dia pengen bawa pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya seperti itu manhajnya. Berapa banyak orang kagum dengan orang sekitarnya ketika dia dekat dengan Al-Quran, tapi kekaguman itu tidak mampu menembus relung hatinya yang paling dalam untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang mengagumi orang-orang penghafal Quran, bahkan menyiapkan anaknya sebagai penghafal Quran, tapi dari sekian orang yang bersiap-siap itu dan kagum, berapa banyak yang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak pengaruhnya untuk mendekat kepada Allah? Setelah itu berdoa, banyak tahajud, banyak kemudian berinfak, banyak baca Quran, banyak macam-macam. Ada nggak pengaruhnya? Kalau cuma kagum, Anda telat. Karena kalimat dzikrun ketika disebutkan ingin menunjukkan dampak kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kata Allah dalam Al-Quran tadi, kami akan mudahkan semudah-mudahnya Al-Quran itu untuk dihafalkan. Maka siapa di antara Anda yang mau menghafal Quran itu, bahkan dalam hadis nanti, yang hafalan itu kita bawa menghadap kepada Allah, saat kita dihisab antara kita dengan Allah saja, tidak dengan yang lain. Dan saya berharap pada saat kita dihisab nanti, walaupun kita mungkin tidak bersama-sama dalam hisab itu, Anda akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya telah berusaha menghafalkan Quran ini sebelum menghadap kepadamu. Maka mohon ya Allah, jadikanlah hamba mendapatkan ridhamu dengan Quran yang telah hamba hafalkan ini menghadap kepadamu. Jikalau hamba mesti dihukum pun pada saat ini, mohon kurangi hukuman hamba dengan Quran yang telah hamba bawa pada saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut hafalan Al-Quran dengan az-zikr bukan sekedar untuk membuktikan kepada hamba-hambanya yang masih ragu, hamba-hambanya yang bahkan ingkar dengan kebenaran Islam, tentang benarnya Islam yang sulit kemudian untuk dibantah oleh logika atau nalar apapun. Lantas kemudian diantara pembuktiannya, Allah buktikan dengan memudahkan firman-Nya untuk dihafalkan, yang tidak mungkin disamai oleh kitab-kitab lainnya, bahkan yang dianggap suci. Sempurna hafalan itu, bahkan dari segi harakatnya pun itu sempurna. Dari segi setiap titiknya pun tidak ada yang berubah. Bahkan hafalannya nyaris tidak ada yang kemudian berubah dari awal sampai akhirnya. Terjaga itu semua berabad-abad setelah berlalu. Namun yang paling menarik adalah semua hafalan itu pada hakikatnya ditujukan supaya kita ingat kepada Allah, yang dengan itu kita bawa ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kemudian seorang ahli Quran datang menghadap kepada Allah di hari kiamat, dan dia sendirian, tidak ada yang lain menemani, maka kalau status dia sebagai ahli Quran, yang dengan itu dia gunakan saat di dunia untuk ingat kepada Allah,
Maka banyak hadis-hadis menyebutkan dalam perjumpaan itu. Ada diriwayatkan di riwayat hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2915 sebagai tafsir keterangan Nabi SAW dari Al-Quran surah ke-35 Fatir ayat ke-33 paling kiri sebelah atas. Nanti penghafal atau ahli Quran ini, ahli Quran itu bisa penghafal, bisa jadi orang yang sering berinteraksi banyak dengan Al-Quran, baca, rajin dan sebagainya. Begitu dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Saya sampaikan dulu hadis lain sebagai pengantar sebelum masuk ke hadis ini. Yaji'u sahibul Qur'ani yaumal qiyamati. Datanglah ahli Al-Quran pada hari kiamat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Perhatikan kalimatnya. Begitu dia menghadap, kata Al-Qur'annya kepada Allah, kalimat pertamanya. Awas, hati-hati. Allahumma halli. Ya Allah, hiasi orang ini. Bedakan dengan orang yang bukan penghafal Quran dengan orang yang bukan ahli Al-Quran. Mohon hiasi ya Allah. Dahsyat sekali. Jadi Quran langsung kemudian memohon, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Bahkan di hadis lain mengatakan, kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Ayo Anda sering rajin baca Quran, baca, tapi bukan bacaan biasa, ingat. Karena Al-Quran ketika disebutkan interaksi dengannya dengan kalimat zikir, dia niat bacanya untuk ingat kepada Allah, bukan cuma baca. Kalau cuma baca saja, jangankan Anda, anak kecil bisa, non-muslim bisa belajar baca Quran. Apa perbedaan bacaan kita yang beriman dengan yang belum beriman? Apa perbedaan bacaan orang yang sudah masuk ahli hisab dengan yang belum dihisab? Perbedaannya adalah saat dia baca itu, bacaan itu mengingatkan dia dengan Allah. Dia niatkan. Minimal Anda saat mau baca Quran itu, bayangkan saat perjumpaan menghadap kepada Allah, Anda bawa bekal bacaan itu. Anda niatkan itu. Maka kalau Anda niatkan seperti itu, di hari kiamat nanti, kalimat Nabi-Nya jelas mengatakan, Quran itu akan jadi sahabat Anda. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran, maka dia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Kalimatnya sahabat, bukan pembacanya. Disuruh baca, tapi bacanya bukan bacaan biasa, jadi sahabatnya. Saya tanya pada Anda, sahabat itu jauh atau dekat? Dekat. Kalau dia sedang terpisah jauh, ingat tidak? Ingat. Sahabat itu akan melukai sahabatnya atau tidak? Tidak. Sahabat itu akan memperlakukan baik sahabatnya atau tidak? Iya. Maka sahabat Quran itu, walaupun disebut oleh Nabi, dia baru bertahap belajar membaca. Karena dia sahabat, maka dia seakan-akan gak pengen jauh dengan Quran. Dia belum masuk dalam tahap hafalan, dia baca. Dia punya program, walaupun cuma sehari satu ayat, tapi dia gak mau jauh. Di bandara yang dia buka mushaf, di stasiun kereta yang dia buka mushaf, kayaknya nggak mau jauh. Saat nggak baca Quran, ingatan dirinya ada melekat pada Quran. Jadi kalau sehari nggak baca, ingat dia. Ya Allah, saya belum baca, itu yang disebut sahabat Quran. Kalau Anda pun sudah jadi hafid, sudah jadi penghafal Quran, tapi nggak ada perasaan dekat dengan Quran, berarti Anda belum jadi sahabat Quran. Tapi ada orang yang belum hafal Quran, hatinya lekat banget dengan Quran. Ya, Masya Allah, di zaman dulu ada kisah orang saleh. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam bukunya, ada orang yang biasa rajin baca Al-Baqarah, Pak, Bu. Dia belum hafal yang lain, cuma membiasakan setiap mau tidur baca Al-Baqarah, baca Al-Baqarah. Saking cintanya dengan Al-Baqarah. Karena hadis tadi kalau diteruskan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Teruskan, waqra'u zahrawaini Al-Baqarata wa Ala Imrana. Awas, hati-hati. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Atau paling minimal kata Nabi, kalau belum bisa seluruhnya Al-Quran, biasakan baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Karena di hari kiamat nanti dia akan datang memberikan naungan awan kepada yang biasa membacakannya. Di saat hari kiamat nanti menggelegar, kemudian orang-orang dihisab merasakan kepanasan luar biasa, ada 7 golongan yang dinaungi. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhillu. 7. Al-imamul adil, ada imam yang adil. Ya, awas, ada rajulan yatahabba fillah, ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya, Allah. Ada rajulun kana qalbuhu muta'alliqan bil masajid, ada seorang pemuda yang hatinya lekat dengan masjid, ahli masjid, rela masjid dia, bukan Real Madrid.
dekat dengan masjid. Cuma orang-orang ini 7 golongan tadi itu dalam satu naungan 7 golongan. Yang elit itu ada. Dia punya payung sendiri, punya naungan sendiri. Jadi kalaupun dia keluar dari 7 ini naungan ini, payung ini ngikutin dia tuh. Ka'annahuma ghamamatan, awan yang menaungi. Awan. Ghamam itu satu. Baca Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 57. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Paling kiri sebelah bawah. Ghamam itu awan indah yang menaungi, sejuk. Ada orang di hari kiamat begitu dahsyat suasananya, panas luar biasa. Ini santai jalan. Siapa yang menaungi? Al-Baqarah dan Ali Imran. Ada orang soleh di masa lalu, kisah nyata. Dia membiasakan baca Al-Baqarah. Satu kali dia tertidur, gak sempat baca Al-Baqarah. Tidur dia. Ini kisah nyata. Tiba-tiba terbangun dia tengah malam. Astagfirullah, bangun dia. Karena temannya terbangunkan, kata temannya, apa yang terjadi dengan kamu? Allahu Akbar. Laqad natohatnil Baqarah. Tadi mimpi saya diseruduk sapi betina. Laqad natohatnil Baqarah. Saya ditanduk sama Al-Baqarah. Bangun dia malam harinya. Dia ingat rupanya malam itu dia belum membaca surah Al-Baqarah. Saking dekatnya dengan surah itu, dalam mimpinya surah itu datang mengingatkan dia, kamu belum baca saya. Saya mau tanya pada Anda, pernah nggak punya hal seperti itu teringat dalam diri Anda? Tiba-tiba Anda merasa malam ini, ya Allah belum baca Al-Quran, lalu Anda buka. Pernah nggak? Kalau Anda punya perasaan seperti itu artinya Anda sudah dekat dengan Al-Quran. Jaga itu sampai kembali kepada Allah. Orang-orang yang punya kecintaan kepada Al-Quran, melekat dalam dirinya Al-Quran, tidak ingin jauh dengan Quran, maka kata Nabi, orang itu saat di hari kiamat, langsung ketika dihisab Qurannya bicara kepada Allah. Syafi'an di ashabihi. Dia akan memohon syafaat kepada Allah bagi para sahabat-sahabatnya. Langsung memohon kepada Allah. Dan akan beda, sahabat itu nggak akan menyakiti. Makanya nggak akan bicara kepada Quran hal-hal yang menyakiti Al-Quran. Mengingkari Al-Quran itu menyakiti Al-Quran. Menuduh Al-Quran produk budaya itu menyakiti Al-Quran. Hati-hati. Dan cara berinteraksinya pun beda. Pegang mushafnya lain. Dia perlakukan mushaf disimpan di tempat yang mulia. Tidak dibawa ke tempat-tempat yang penuh dengan kotoran atau suasana yang tidak bagus. Dia perhatikan betul. Begitu sampai di hari kiamat menghadap kepada Allah, Anda tidak percaya, itu pilihan Anda. Tapi kita akan lihat di hari kiamat, siapa yang bahagia, siapa yang kemudian wajahnya dibenamkan oleh Allah dengan perasaan yang sangat luar biasa. Jauh tertunduk, diberikan menghitam wajahnya. Suwaddat wujuhuhum. Hati-hati. Dikata Al-Quran, ya Rabb halli, ya Allah mohon hiasi orang ini, dia sahabat saya. Bedakan dengan yang bukan sahabat saya. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Kalau dia penghafal Quran dan itu difasilitasi oleh orang tuanya, Masya Allah, maka orang tuanya pun akan dimintakan langsung dipakaikan mahkota oleh anaknya ini di kepala orang tuanya, yang sinarnya disebutkan dalam riwayat itu lebih terang daripada sinar yang masuk ke dalam rumah kita. Terang. Lalu Qurannya berkata, Allahumma halli, ya Allah tambahkan. Berikan perhiasan yang lain, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasul karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Ada gelang-gelang, ada mutiara, ada macam-macam, halal semuanya. Itu yang disebutkan di Quran surah Fatir ayat 33 itu, yuhallawna fiha min asawir. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ada para penghafal Quran yang masuk lewat surga Aden. Yuhallawna fiha min asawir. Cara masuknya bukan masuk biasa, dipakaikan jubah-jubah kehormatan. Masya Allah, ada gelang-gelang emas macam-macam, indah. Jadi Anda akan tahu kalau itu ahli Quran. Nanti Anda akan lihat ada parade ahli Quran ditampakkan kepada seluruh penduduk alam. Anda akan lihat. Jadi kalau Anda melihat orang-orang pakai jubah, pakai mahkota macam-macam di hari kiamat, ketahui dari sejak sekarang, maka mereka adalah ahli Quran. Dimuliakan oleh Allah. Bahkan nanti yang paling dahsyat, diberi kesempatan kalau benar mereka, orang tuanya beriman, keturunannya beriman, maka mereka akan jadi pemimpin dari keluarga besarnya yang menggandeng bapak ibunya, semua keturunannya masuk ke dalam surga bersamaan. Diparadekan langsung. Itu ada di Quran surah ke-13, Ar-Ra'du ayat 23 sampai 24. Dengan kalimat yang sama awalnya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin
salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Mereka masuk ke surga menggandeng bapak ibunya, pasangannya, suami gandeng istri, istri gandeng suami, anak-anak keturunan diparadekan, keluarga besar masuk ke surga. Dan hebatnya mereka masuk melalui setiap pintu surga disambut oleh malaikat. Malaikat berkata, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, kamu sabar jadi ahli Quran saat di dunia. Yang lain ahli Quran, kamu ahli Quran. Yang lain ngejar dunia, kamu ngejar akhirat. Kamu tidak kehilangan dunia, diberikan oleh Allah. Tapi kamu memikirkan banyak tentang akhirat sampai menghafal Quran. Sempat-sempatnya jadi ahli Quran. Kami muliakan, silahkan nikmati. Semua kenikmatan yang belum pernah dilihat, didengar, dirasakan. Dan bahkan dilambunkan oleh banyak orang saat di dunia. Masuk dia. Itulah kemuliaan terbaik. Ketika seorang ahli Quran menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pembaca yang membiasakan baca. Ayo silahkan, one day one juz, one day one ayah. Ya, silahkan. Dan itu tidak susah teman-teman. Tapi yang mau saya katakan, apakah ayat yang Anda baca itu menjadikan Anda dekat dengan Allah? Tidak. Ada perasaan iman menguat nggak? Karena kaidah Quran itu gini, kaidahnya. Jangankan dibacakan, diperdengarkan aja. Kalau imannya benar, itu muncul kedekatan kita dengan Allah. Buka Quran surah ke-8, Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lihat ayatnya. Pakai adatul hasri dalam ilmu nahwu. Innama adatul hasri. Orang beriman yang sesungguhnya itu terbatas. Di antara mereka adalah orang-orang yang saat kemudian disebut nama Allah ada getaran dalam jiwanya. Ya, 5 kali lah diperdengarkan nama Allah. 5 kali dari subuh sampai malam. Ada nggak getaran dalam jiwa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu mendengar kalimat Allah, ada nggak getaran di jiwa? Kalau Anda sudah beriman, minimal Anda ingat, ya Allah, sudah azan. Ada sentuhan di jiwa itu. Nah, kalau ada perasaan seperti itu, maka iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada perasaan itu, mesti hati-hati. Apalagi kalau Anda mengatakan di KTP-nya Muslim, itu mesti hati-hati. Karena ada persoalan serius dengan iman Anda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, adanya suaranya gede banget sih. Nah, itu ya pasti ada masalah. Saya katakan hati-hati. Dan kalau menemukan yang seperti itu, kita doakan supaya ada kelembutan dalam jiwanya. Kemudian ajak, jangan dicela. Kalau ada Muslim beriman, tetangga masjid, dan dia belum tersentuh untuk ke masjid, maka hukumnya ajak dia ke masjid. Bukan dicela. Apa hukumnya tetangga masjid yang belum mau ke masjid? Haram, bakar rumahnya. Bakar enak aja. Fikih dakwah didahulukan daripada fikih ibadah. Dahulukan. Ajak. Mungkin Allah jadikan dia tetangga Anda karena cuma Anda yang bisa ngajak. Yang lain nggak bisa. Makanya Anda yang dijadikan tetangganya. Malamnya Anda sujud minta, ya Allah lembutkan tetangga saya. Lembutkan hatinya ya Allah. Nggak ada di masjid, tunggu besok lewat. Pak sehat, alhamdulillah baik. Iya, masya Allah. Tadi saya lihat Bapak nggak ada di masjid. Oh iya Pak, saya di rumah tadi. Oh baik. Besoknya lagi, lewat lagi. Masya Allah, tanya Pak sehat, alhamdulillah. Tadi saya nggak lihat Bapak nggak ada di masjid. Iya, titip salam aja ya. Masya Allah misal kan. Berarti hatinya belum kuat. Besok lagi Sabtu masih libur, datang. Bawa lagi buah. Masya Allah. Pak, saya kira Bapak sakit, udah 3 hari nggak ada di masjid. Ini mohon maaf, barangkali ada buah. Masya Allah. Pelan, besok ya tanpa Anda minta ke masjid dia. Ke masjid. Bahkan dia bisa duluan. Begitu Anda datang, Assalamualaikum Pak. Kok terlambat hari ini? Kalau Bapak nggak ke masjid, saya bawain buah ke rumah. Bisa begitu. Paham ya? Dan itu indah gitu, tidak melukai siapapun. Tidak melukai, tapi itu indah. Begitu dia datang, Masya Allah. Anda coba deh silahkan. Dan itu akan menjadi anugerah terindah yang kau miliki. Nah, dari tadi nggak selesai. Paham ya? Nah, sekarang, ya Allah, bagaimana caranya kami jadi ahli Al-Quran? Engkau katakan Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan sebagai pembuktian dari mukjizat Al-Quran
yang mendekatkan kami denganmu. Sekarang kami ingin tagih janji itu. Bagaimana Al-Quran menjadi mudah untuk dihafalkan? Ya Allah, anak kecil gak bisa lihat, mudah hafal Quran. Saya sudah dewasa, kok sulit? Apa yang salah dengan saya? Maka kita ambil prinsip-prinsip dasar kemudahan menghafal Al-Quran seperti langsung disebutkan oleh Al-Quran. Jadi ini bukan metode dari si fulan atau si fulan, alhamdulillah, tapi langsung keterangan dari Al-Quran. Dan ini semua, ini akan menjadi dasar dari semua penghafal Quran. Mulanya dari sini. Tapi ingat baik-baik, yang dimaksud uraian ini adalah hafalan yang membawa Anda naik status menjadi sahabat Al-Quran sampai kembali kepada Allah. Nanti kalau menghafal biasa pun akan mudah, tapi statusnya akan beda. Dan nanti indikatornya, ada nggak manfaat dari ayat yang dihafalkan kepada diri Anda? Karena nanti ada penghafal Quran, hafal dia bisa, mudah. Cuma Qurannya tidak memberi manfaat bagi dirinya. Awas, hati-hati itu. Nanti akan kita lihat setelah ini selesai, saya akan masuk kepada klasifikasi para penghafal Quran. Dan Anda mesti hati-hati. Kalau Anda masuk kepada dua golongan, Anda mesti berpindah status pada golongan yang ketiga. Jelas? Baik, kita mulai Al-Quran surah ke-54. Bismillah. Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Sudah? Baik. Kaidah pertama. Perhatikan. Kita sedang membahas apa sekarang? Kalimat apa? Masih ingat? Az-zikr. Saya tuliskan begini. Az-zikr. Masih ingat artinya zikr? Zikir, semua aktivitas, kegiatan yang mendekatkan dan atau mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua aktivitas yang mampu membuat kita ingat dan dekat dengan Allah. Ini tujuan utamanya. Perhatikan. Yang pertama, tips yang pertama, langsung keterangan dari Allah di 4 ayat ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Perhatikan ayatnya. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran semudah-mudahnya untuk dihafalkan, untuk diingat. Kalimat hafalnya bukan menggunakan kata al-hifdhu begini, tapi menggunakan kata az-zikr ini. Maka muncul kaidah yang pertama, kalau Anda ingin dimudahkan oleh Allah dalam menghafal Al-Quran, yang kualitas hafalannya mampu menjadikan Anda naik status jadi sahabat Al-Quran, Al-Qurannya memberi manfaat dalam kehidupan kita dan memberikan syafaat saat di akhirat nanti, maka yang pertama kata Allah yang mesti Anda lakukan, jangan niatkan hafalan Quran untuk sekedar menghafal, tapi niatkan untuk mendekatkan diri dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertama, perbaiki niat dalam menghafal. Lakukan karena Allah. Jadi mulai Anda pertama kali mulai akan menghafal, niatkan betul hafalan ini sebagai wasilah untuk mendekat kepada Allah. Supaya ingat. Sebelum mulai berdoa kepada Allah, minta, ya Allah, hamba sadar selama ini hamba jauh darimu. Hamba seringkali berbuat maksiat. Dan hamba tidak tahu kapan hamba wafat. Tapi mohon ya Allah, hamba bertobat. Malam ini hamba mohon ya Allah, bimbing hamba untuk menjadikan sisa hidup hamba yang tidak tahu kapan hamba berpulang sebagai bagian dari ahli Al-Quran. Ya Allah, bimbing hamba untuk meniatkan hafalan ini ikhlas karenamu. Mohon ya Allah, saat hamba kembali kepadamu, jadikan Quran sebagai teman dan sahabat hamba. Minta. Begitu Anda niatkan, dan kemudian Anda mulai mencoba menghafalkan, demi Allah saya katakan, akan terjadi perubahan pada cara menghafal Anda. Tiba itu seketika ada kekuatan luar biasa membuat Anda cepat untuk menghafal. Kalau nggak percaya silahkan coba, tapi dengan niat yang benar. Maaf saya tanya sebentar, siapa yang cita-cita paling mulianya ingin jadi hafidh? Boleh angkat tangan. Hafidh. Nah, Masya Allah. 1, 2, 3. Yang hafidhah, Masya Allah. Sudah ganti nama aja jadi hafidh dan hafidhah. Kan tadi saya katakan, kalau pengen jadi ahli Quran, tepikan keinginan-keinginan yang lain. Kalau niat Anda menghafal Quran sekedar jadi hafidh, gak usah menghafal, ganti nama aja jadi hafidh. Rasul ganti jadi hafidh.
Adi ganti jadi hafiz. Selesai. Dan ini persoalan terbesarnya di sini. Banyak orang tua memasukkan anaknya ke rumah Quran, ke pondok Quran, karena cita-citanya bukan ingin dekat dengan Quran, bukan ingin ingat Allah. Cita-citanya anak saya harus jadi hafiz. Itu masalah. Anak saya mesti jadi hafizah. Saya sering katakan kalau cuma sekedar pengen jadi hafiz, nggak usah menghafal, ganti nama aja. Makanya Al-Quran tidak disebut hafal dengan hifdun. Hifdun ini orang yang disebut hafiz. Menghafal Quran kalau ingin sekedar jadi hafal saja. Menghafal Quran sekedar jadi penghafal saja. Dan gak ada dampak dari hafalannya. Yang hebat itu cuma ketika ditanya bisa jawab. Ayat berapa, halaman sekian, nomor sekian, kanan, atas, kiri, bawah, ke tengah dikit, mundur 3 langkah. Hafal lagi. Kalau cuma begitu, banyak yang bisa begitu. Nah ini yang pertama. Jadi kalau anda ingin menghafal Quran, sudah hilangkan keinginan ini. Sudah, terserah Allah. Mau jadikan saya hafid, mau setengah hafid, seperempat hafid, sepertiga hafid, seayat hafid, gak ada masalah. Yang penting Allah ridha dengan hafalan saya. Paham? Siapa yang mau jadi hafid? Boleh angkat tangan? Tuh. Kalau masih ada yang ngangkat, tutup kita kajian malam ini. Bisa. Enggak, ini contoh saja. Tidak dilarang kalau ingin jadi hafidz, silahkan. Tapi persoalannya adalah ketika anda meniatkan seperti itu, maka persoalan terbesar anda nanti tidak akan mendapatkan status sebagai dzakir. Dzakir, zikrun, orang yang disebut dengan dzakir, orang yang menghafal Quran untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Quran untuk ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu penghafal Quran tidak pernah disebut hafidh. Disebutnya hamilul Quran. Orang yang mengandung Al-Quran. Kalau banyakkan hamalatul Quranil Karim. Ketika mengandung Quran, dia menjaga kandungannya. Seorang ibu mengandung, dia jaga kandungannya. Makan makanan yang baik, berperilaku yang sehat. Apalagi mengandung Al-Quran, maka mustahil dia menyentuh yang haram. Karena akan menghancurkan Quran yang telah dia hafalkan. Jelas ya? Ini bagian yang pertama. Diperbaiki niat. Awas, demi Allah saya katakan, kalau anda tidak percaya silahkan kembalikan pada keinginan masing-masing. Tidak sedikit orang menghafal Quran hanya untuk merubah status dari yang biasa menjadi ini. Atau untuk mencari gelar ujungnya Al-Hafidh, Al-Hafidh, Al-Hafidh dan sebagainya. Untuk apa? Paham? Di bagian yang pertama. Jadi kalau teman-teman kemudian kuatkan niat itu, meminta dengan cara yang benar, maka demi Allah saya katakan itu pasti akan dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian yang pertama. Jelas ya? Mukallah. 2. Satu ini di ini niat. Yang kedua, ayat ini dibuka dengan 2 huruf penguat. Taukid. Bahkan yang satu tahqiq jaminan kepastian. Yang satu lam, yang kedua qad. Walaqad, lihat ayatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Lam itu lamnya taukid di situ. Taukid itu artinya memastikan pada yang ragu. Ya. Jadi kalau anda ingin meyakinkan pada seorang yang ragu, gunakan lam di depannya. Ankihuka fi hadzal syahr. Aku akan meminangmu di bulan ini. Ah masa? La ankihuka fi hadzal syahr. Aku pastikan tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku akan meminangmu di bulan ini. Masya Allah. Pakai lam di depannya untuk meyakinkan. Jadi kalau ada yang ragu dengan pernyataan, gunakan lam di depannya. Tapi kalau kemudian lam aja masih belum kemudian membuat dia yakin, dan anda ingin memberikan kepastian tentang pernyataan itu, maka gunakan qad setelah lam itu. Maka qadnya bukan sekedar taukid tapi tahqiq namanya. Walaqad, lam dengan qad. Tidak dimasukkan qad kepada lam kecuali ada memang keraguan yang dalam. Jadi dia mau yakin tapi masih ada keraguan. Baiklah, aku percaya denganmu. Tapi masa iya sih? Ya. Masih ada kalimat itu, maka anda tegaskan dengan menggunakan qad. Dengan qad, pakai qad. Bahkan rubah kalimatnya dari mudhari jadi madhi. Madhi untuk memastikan. Madhi li ifadatil istiqbal. Fiilnya kata kerjanya madhi, bentuknya past tense, tapi maknanya bisa present.
bisa continuous, bisa future. Anda katakan, walaqad nakahtuka fi hadzal syahr. Saya pastikan padamu ya, demi Allah saya katakan, lam, tanamkan dalam jiwamu. Aku akan datang menemui bapakmu kalau perlu malam ini juga. Asik, Masya Allah. Baik. Kirim SMS rupanya. Paham ya? Jadi lam dengan qad, pakai lam, pakai qad, tambah lam, tambah qad, meyakinkan dengan kuat. Maksud saya ingin katakan begini. Kalau dalam kalimat bahasa Arab, di awalnya dibuka dengan lam dengan qad, berarti menunjukkan orang yang diajak bicara itu ada keraguan dalam jiwanya. Setelah diyakinkan pun masih kadang ragu juga di pertengahannya. Maka ditambahkan qad untuk menepikan, kamu jangan ragu, udah yakinkan dalam jiwamu. Anda menghafal, dikatakan mudah menghafal Quran itu. Anda yakin? Yakin. Alif Lam Mim. Mudah kan? Mudah. Begitu sampai di ayat yang kedua, ketiga, kok susah ya? Nah, mulai itu. Yakinkan pada dirimu, Quran itu mudah, Quran itu mudah, Quran itu mudah. Siap menghafal? Siap. Begitu lihat mushafnya, tebal juga ya. Oh, kok ayatnya panjang ya? Itulah kenapa menggunakan qad setelah lam. Apa faidahnya dalam hafalan itu? Maka keluarlah hukum. Hukumnya adalah dari keterangan dua huruf ini ada pesan dari Allah langsung disematkan pada kita. Kalau Anda akan mulai menghafal Quran, maka sejak awal yakinkan pada diri Anda, jangan pernah ragu. Tanamkan pada jiwa bahwa menghafal Quran itu mudah. Mudah, mudah. Tuliskan. Langsung sematkan di benak Anda, tanamkan dalam jiwa Anda yang paling dalam. Kata Allah, saya pastikan ya, tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, menghafal Quran itu mudah. Mudah. Jadi kalau dari awal sudah bilang mudah, maka kesulitan apapun yang akan dihadapi di hadapan kita saat menghafal Quran itu akan ringan sifatnya. Begitu melihat ayat yang panjang, katakan mudah. Mudah. Mushafnya tebal, mudah. Mudah. Begitu dihafalin, belum hafal juga ya, mudah. 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 Nah, jadi kalau dari awal ada kalimat walaqad, ini meyakinkan kepada kita, ingat ini rumusnya. Ini rumusnya. Dari awal setiap Anda menghafal, termasuk ketika menemukan kesulitan dalam hafalan, ayatnya panjang, macam-macam yang mengganggu, maka kaidah keduanya mengatakan, yakinkan pada dirimu, ini pasti mudah. Kalau perlu katakan, mudah. Allah yang berjanji, masa mengkhianati janjinya? Kalau yang berjanji manusia, saya bisa mengatakan susah. Tapi kalau Allah yang berjanji, pasti saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menghafal Quran, terbersit pada benak Anda kesulitan, dan Anda ragu dengan hafalan Anda, maka pada saat itu Anda akan jadi sulit dalam menghafalnya. Demi Allah saya katakan ya, nanti ini kalau di awal-awal mungkin semangat, pertengahan mulai muncul itu. Kalau muncul itu semua, lalu Anda terbersit kemudian kesulitan, bahkan ragu, bisa nggak ya saya hafalin ini? Maka ketika muncul keraguan itu, yakinkan pada diri Anda. Seketika itu hafalan tidak akan menjadi mudah bagi Anda. Itu kaidahnya. Di kaidah yang kedua, selalu punya keyakinan bahwa menghafal Quran itu mudah. Yakin. Awas, hati-hati. Kalau menghafal misalnya Al-Baqarah ayat 282, itu kan paling panjang tuh di semua ayat Quran, dari atas sampai bawah. Yang pertama sih lumayan, Alif Lam Mim, gampang, Masya Allah sehari udah 5 ayat. Begitu baru lihat satu ayat nih, dicari ujungnya dulu tuh, sampai mana nih, ternyata dari atas ke bawah. Nah, di sini kemudian mulai berlaku nih rumus ini. Begitu lihat mudah. Panjang juga ya. Mudah insya Allah, mudah. Bismillah, mudah. Mudah. Seharian dihafalkan, belum hafal, mudah. Teman kita 1 jam udah hafal, kita 24 jam belum hafal, besok ditanya udah hafal? Jawab, bukan belum, mudah. Mudah. 3 hari belum hafal, mudah. 10 hari belum hafal, mulai ada persoalan. Teman Anda mengatakan, kan udah saya bilang dari awal, faktor U. Apa U-nya? Usia, bukan usaha. Karena Al-Quran tidak mengenal usia. Nenek-nenek 82 tahun,
oleh cucunya diperdengarkan. Dia nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Cucunya bacain terus di telinganya. Baca 2 tahun. Allah. Tiba-tiba jadi penghafal Quran. Hafal 30 juz. Nggak kenal usia. Cuman usaha aja. Nah, maksud saya ingin padukan dengan sebuah hadis. Ketika Anda macet di pertengahan, jangan salah kesimpulan. Bukan Al-Qurannya yang susah. Barangkali Allah berkehendak sesuatu yang baik yang belum Anda ketahui sebelumnya. Saya mau berikan rumus ini, ingat baik-baik. Kalau Anda sedang menghafal Quran mengulang-ulang, belum hafal juga, maka ingat betul dengan hadis ini. Hadisnya ada di At-Tirmidzi, nomor hadis 2010 dan 2020. Ingat ya? Baik. Jelas? Sekarang perhatikan hadisnya. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima ma'na, telah menyampaikan kepada kami, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, falahu asyru hasanat, dia mendapatkan nilai 10 kebaikan di sisi Allah. Hasanah itu jangan diukur 10 itu 1, 2, 3, 4, tidak. Saya sering ajarkan di hadis Muslim saja. Ini Anda datang ke masjid sudah mendapatkan 25 hasanah. Jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Jangan dikira setiap hasanah itu nilainya kecil. Kalah. Itu infak aja, 1 hasanah itu begitu masuk, nilainya paling kecil 700 kali lipat, paling kecil. Al-Quran begitu dibaca sehuruf nih, 1 huruf ya, bukan 1 ayat, 1 huruf, 10 kebaikan. 10. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan kata Nabi alif lam mim 1 huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Kalau saya baca misal alif lam mim, berapa huruf saya baca? Baik, hitungan biasa 3 kali 10 dapat 30 kebaikan. Tunjukkan kepada saya di mana ada penghafal Al-Quran cuman baca 1 huruf. 1. Penghafal Quran itu mustahil baca sehuruf aja, mustahil. Mustahil. 2 huruf nampaknya tidak. Nun. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dalam menghafal. Sudah dulu enggak ada. Toha 20 hari ini. Terima kasih ya Allah Engkau berikan kemudahan kepada saya. Ada. Tidak ada. Dan yang kedua, sifat penghafal Quran itu akan selalu mengulangi ayat yang dia hafalkan. Dia ulang-ulang. Beda dengan pembaca. Kalau pembaca sekali baca selesai. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selesai, baca. Tapi penghafal tidak. Begitu dia menghafal ayat ini, dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi dzalikal kitabu la raiba fihi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Berapa huruf yang saya bacakan tadi? Saya tanya pada Anda, berapa akumulasi pahala yang Allah berikan pada orang ini ketika dia mulai terus mengulang-ulang ayat itu? Demi Allah saya katakan, saat Anda macet di ayat terpanjang dalam Al-Quran dan Anda memandang dengan akal Anda kesulitan menghafalkannya, maka pada saat itu pandanglah dengan iman Anda. Barangkali saat detik itu Allah bukan ingin memberikan banyak ayat yang Anda hafalkan, tapi Allah ingin melimpahkan banyak pahala yang Anda butuhkan. Hei fulan,
Saya jadikan dia cuma 1 jam hafal karena pahala dia udah banyak. Dia dari dulu ngapalin Quran, dosanya dikit, amalan banyak. Malam-malam tahajud, Senin Kamis puasa. Ya kamu kemana aja? Baru ingat saya 3 hari ini. Baru pengen jadi ahli Al-Quran 2 hari ini. Terus kamu pengen kemudian hafal dengan cepat? Tidak, aku inginkan kamu banyak mendapat pahala untuk menutupi dosa-dosa yang kemarin pernah kamu lakukan. Setelah itu aku akan percepat melebihi teman-temanmu yang lain. Jadi kalau Anda macet dalam satu ayat, bayangkan pada saat itu bukan Allah menginginkan kita lambat dalam menghafal, tapi Allah ingin mengalirkan pahala untuk menutupi dosa-dosa kita di saat itu. Jelas ya? Ini cara menghadapi. Jadi kalau Anda cara berpikirnya demikian, akan selalu mudah dalam menghafal Quran. Demi Allah saya katakan pernah ada satu mukhayyam, kegiatan daurah untuk menghafal Quran dalam 30 hari. Ada anak yang saat datang dari nol dia belum hafal tuh hari pertama. Gak ada hafalan masuk, gak ada macam-macam masuk, dimotivasi. Setelah itu dia mendekat kepada Allah, rajin berdoa macam-macam mohon dan sebagainya. Hari ke-27, dia hafal Quran 30 juz. 30 juz. Perhatikan bagaimana Allah mengangkat derajat orang ini dulu. Kitabku ini mulia. Ini firman suci. Aku hanya ingin mudahkan jadi sahabat Quran bagi orang yang hatinya sudah suci. Aku ampuni dulu dosanya supaya bersih dari kotoran. Sekarang kamu hafalkan. Kalau sudah seperti itu, maka Masya Allah, ada kenikmatan dah hafalkan. Seakan-akan gak ada yang susah. Ringan. Dan seakan-akan Anda sudah paham di mana kuncinya. Ini kunci masuknya, ini keluarnya, ini yang paling gampangnya. Ini kemudian yang mirip-miripnya. Anda ngerti tuh. Begitu dibacakan, Anda tuh kalau udah hafal Al-Baqarah aja, sananya tuh mudah semua. Gampang, ringan. Kayak seakan-akan yang tadinya Allahu Akbar sebulan baru dapat 1 halaman. Setelah itu sehari 2 halaman Anda dapatkan. Itu pengen lagi. Sampai ujungnya terasa mudah. Susah itu terakhir nanti. Bukan susah ayatnya, tapi susah mengucapkannya. Begitu telah selesai 113 surah. 113 surah telah Anda bacakan, tinggal yang terakhir. Tiba-tiba ada hentakan di tenggorokan Anda itu. Karena tinggal surah An-Nas Anda bacakan untuk menutup hafalan Quran Anda dengan sempurna. Begitu Anda baca, kadang-kadang tersekat tenggorokan. Bukan karena nggak hafal, karena sebelum menghafal pun sudah kita hafalkan. Tapi ada kebahagiaan tersendiri seakan-akan ada sesuatu ditimpakan pada diri kita, dan itu nggak bisa dinilai dengan apapun dalam urusan dunia. Begitu Anda bacakan, Qul a'udzu birabbin nas, air mata mengalir. Karena Allah akan mengganti status Anda pada hari itu sebagai hamilul Qur'anil Karim. Dan Anda akan dijaga oleh Allah. Bahkan saat wafat, jasad Anda dijaga oleh Allah sampai dibangkitkan dalam keadaan yang sangat sempurna. Dan itu anugerah. Itu anugerah. Bahkan orang tua ketika mendengar anaknya sudah masuk ke derajat itu, Allahu Akbar, lunglai tangannya, jatuh dia, bersujud. Seakan-akan dunia sudah nggak ada nilainya. Dan itu cuma Al-Quran. Tunjukkan pada saya, mana orang hafal kitab sucinya yang punya perasaan seperti itu. Tunjukkan, saya nggak usah sebutkan lah nama-nama kitab yang dianggap suci sekarang. Coba, tapi tunjukkan kepada saya. Ada orang hafal kitab A, kitab B, kitab C sampai jatuh, tersungkur, nangis, ada harum mendalam, kecuali Al-Quran. Kecuali Al-Quran. Ini kitab apa gitu? Bisa memberikan dampak yang luar biasa. Ini kitab apa yang bisa mengalirkan air mata? Dan air mata itu kan nggak mudah keluar. Itu kalau nggak berasal dari fitrah yang paling dalam, itu nggak mungkin bisa keluar. Itu ada dorongan yang sangat kuat. Begitu Anda mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, nggak sanggup Anda, diam dulu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, begitu minal jinnati wan nas. Allah. Anda diam, dan guru Anda datang memeluk Anda dan mengatakan, Masya Allah, ya ahlal Quran, ya ahlal Quran, ahlal Quran. Lalu Anda berdoa bersama-sama guru Anda, minta supaya dijaga Qurannya tetap melekat pada Anda, menemani Anda sampai menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu indah sekali, indah sekali. Kalau Anda mau coba silahkan. Begitu Anda mendapatkan itu semua, demi Allah saya katakan, dunia sudah nggak ada delay ya. Anda pegang uang nggak ada artinya. Demi Allah saya katakan, Anda kendaraan nggak ada artinya. Anda mau coba apa saja, Anda mohon pada Allah, diberikan. Silahkan. Tapi menghafal dengan cara yang benar. Karena ada orang yang hafal 30 juz, tapi cara menghafalnya tidak benar. Akhirnya ayat Quran itu dia gunakan bahkan untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Bahkan ini bahkan melekat pada penceramah, pada ustadz.
Ada yang membuat fatwa hanya untuk urusan dunianya. Dia ambil ayat-ayat Quran, dia potong-potong bahkan untuk memenuhi hajat dunianya. Itu disebut oleh Quran sebagai penghafal yang zalim. Quran surah ke-35 ayat 32. Wa minhum zalimun li nafsih. Ada orang yang dipilih hafal Quran tapi zalim dia, zalim pada dirinya, menempatkan ayat Quran bukan pada tempatnya. Allah tanamkan di lisannya qul huwallahu ahad. Katakan Allah yang esa. Dia hafal tapi enggak menempatkan ayatnya, lisannya bisa mengatakan semua agama sama. Itu penghafal yang zalim. Penghafal yang zalim. Dia menipu. Padahal di ayatnya mengatakan wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta itu. Dia berdusta. Bahaya. Bahaya. Dia menyuap, dia gibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha, hafal ayatnya tapi bergibah dia. Dia berselisih, la yasfa qaumin qaum. Dia hafal ayat tapi senang berselisih. Apa faedahnya ayat yang dihafalkan? Enggak ada manfaatnya. Maka dari itu saya sering katakan kalau ada penghafal Quran senang berselisih, ngaji Quran senang mencela, itu pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru. Kita nggak harus menyoal orang untuk apa. Tapi kita bisa memperbaiki diri. Ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu. Jelas ya? Nah, itu teman-teman sekalian itu anugerah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan yang seperti itu, maka satu, perbaiki niat, kedua yakin dengan Allah. Yakin. Ya. Kalau ada semacam hambatan, kemudian telat, nah keyakinan itu jangan gugur. Tapi alihkan kepada pemahaman yang membantu Anda semakin yakin. Terus Anda istighfar, ya Allah ampuni saya. Mungkin Engkau membuat saya lambat, bukan lambat tapi untuk mengampuni dosa saya. Saya menyesal ya Allah, dulu mengabaikan waktu saya ya Allah, mengabaikan aktivitas saya, banyak tentang urusan dunia ya Allah. Saya jarang mengingat, ampuni saya ya Allah. Begitu Anda istighfar tuh, istighfar, minta ampun dari dosa, itu lebih cepat tuh, biasanya lebih cepat. Nggak nunggu paling berapa menit jadi gampang. Seketika itu selesai. Kemudian selanjutnya yang ketiga, saya agak cepat ya. Walaqad, lam dengan qad sudah, wawunya ataf kepada sebelumnya, jadi tidak perlu saya tafsirkan. Zikr sudah. Yang ketiga, yassarnal Quran. Yassara, kalimatnya menggunakan yassara. Niat, perbaiki, yakin. Yang kedua, tiga, yakinkan. Apa yang diyakinkan itu? Bahwa menghafal Quran itu yusrun. Yusrun. Apa itu yusrun? Bukan sekedar mudah, tapi sangat mudah. Very, very easy. Mudah. Sangat mudah. Jadi gini, di bahasa Arab itu ada dua yang menunjuk kata mudah. Satu, sahlun. Kedua, yusrun. Sahlun. Hadzal amr sahla. Ini hal gampang ini. Tapi kalau gampangnya menggunakan sahlun, itu artinya gampangnya, mudahnya relatif sifatnya. Mudah bagi si fulan, belum tentu bagi yang lain. Itu sahlun. Sifatnya disebut dengan sahlah. Ya, sahlun. Sifatnya disebut dengan sahlah. Allah. Kemudahan yang relatif. Ya. Bahasa Arab mudah? Bahasa Arab mudah ya? Mudah? Kata siapa? يا أخي هذا سهل جدا. تستطيع لو تريد أن تتعلم لغة عربية ثم تتحدث بعد ذلك حتى في المحاضرة، هذه سهلة جدا. لغة عربية سهلة يا أخي. يا أخوات، حتى لو نريد أن نواصل محاضرتنا باللغة العربية، يعني بسهولة اللغة العربية نستطيع. ليس فقط في الصلاة، ليس فقط في قراءة القرآن، في تلاوة القرآن. حتى لو تريد أن تتكلم مثلا مع العرب، حتى مع غير العرب، تتحدث بالعربية سهلة جدا. والله العظيم. ثق على نفسك. سهلة 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 جدا. ولكن لمن؟ للعرب. العرب يعتقدون أن اللغة العربية سهلة ويقولون سهلة جدا، سهلة سهلة، لكن لنا ممكن يعني احتمال أن تكون صعبة. فهمتم؟ Baik. Bahasa Arab itu gampang. Gampang kata siapa? Kata orang Arab. Ya, saking gampangnya tuh anak-anak usia segini tuh kecil-kecil bisa bahasa Arab. Betul, saya waktu di Libya, ke Mesir, ke Arab Saudi, ke Tunisia, anak-anak kecil begini, Masya Assalamualaikum, Syekh Ibahalah. Bisa. Bisa. Lalu Anda katakan, karena mereka orang Arab.
Terus saya jawab, tidak semua yang tinggal di Arab bisa bahasa Arab. Tuh unta dari ribuan tahun di Arab, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Tuh Beo Bekasi bawa ke Mekah 2 hari, kifahaluk, masya Allah. Kata para pakar bahasa, itu kembali kepada keinginan kuat untuk bisa mempelajarinya. Tapi prinsipnya kemudahan yang relatif. Tuh, paham ya? Relatif. Sama dengan bahasa Indonesia. Orang Arab pun kalau mau belajar bisa, tapi kemudahan yang relatif. Cuma kalau sudah menggunakan kata yusrun, yusrun itu artinya mudah semudah-mudahnya tanpa batasan. Mau orang Arab, orang Cina, orang India, orang Jepang, orang Amerika, orang Afrika, dari Sabang sampai Merauke, siapapun mau menghafal Quran dijadikan mudah. Kemudahan yang sifatnya komprehensif, berlaku holistik untuk semua kalangan, maka itu disebut dengan yusrun dalam bahasa Arabnya, yusrun. Karena itu silahkan cek di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan kemudahan, tidak pernah menggunakan kata sahlun, selalu menggunakan yusrun. Inna ma'al usri yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Yusrun. Nah, yang memudahkannya bisa Allah mengatakan begini, yasara, yuyassiru, atau yasara, yasiru, tapi menggunakan tasydid untuk menguatkan. Fungsi tasydid bisa berarti munajjaman, sesuatu yang berlangsung secara bertahap, bisa berarti tauqidan lil fi'li, menguatkan sebuah pekerjaan. Seakan-akan Allah ingin katakan, hei, saya yakinkan padamu, saya kuatkan ya, menghafal itu betul-betul mudah. Kalau kalian nggak percaya, lihat tuh anak kecil tuh yang bahkan matanya nggak bisa lihat. Kalau masih belum percaya, lihat tuh anak kecil yang lahirnya lumpuh otak. Kalau belum percaya, lihat tuh orang tua yang 90 tahun, yang 100 tahun. Saking mudahnya mereka bisa. Kenapa kamu yang sehat, 15 tahun, 25 tahun, 35 tahun, masih pada semangat? Ayo bangkit, yakinkan pada dirimu itu mudah. Aku buat semudah-mudahnya. Yakin? Jadi kalau Allah sudah meyakinkan, kenapa kita tidak yakin? Makanya kalau Anda di pertengahan ini tadi ingat, maaf terhadap